Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Welcome back my video. Video pagi ini kita kembali coba akan membahas materi hukum tentang hak asuh anak pasca perceraian. Sebelum kita lanjut video ini, seperti biasa, izin berpendapat, koreksi bila salah kepada praktisi, kepada para ahli, dan juga master. Nah, perceraian adalah sebab akibat karena adanya pernikahan, dan tidak mungkin orang yang bercerai tanpa menikah. Pernikahan adalah suatu ikatan batin antara laki-laki dengan wanita yang ingin membentuk rumah tangga. Nah, antara laki-laki dengan wanita, ya, bukan laki-laki dengan laki-laki ataupun wanita dengan wanita, karena di dalam negara kita itu tidak dibenarkan dan belum ada aturannya. Jika laki-laki dengan laki-laki menikah, maka yang terjadi laga pedang. Nah, yang kedua, pernikahan harus dicatatkan kepada negara. Gunanya dicatatkan kepada negara agar hak-hak keperdataan seorang istri ataupun nantinya mendapatkan garis keturunan seorang anak akan dijamin oleh negara. Nah, timbul pertanyaan, ketika terjadi perceraian, maka hak asuh jatuh kepada siapa? Kan seperti itu. Pada umumnya, jika terjadi perceraian, maka hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwasannya pemeliharaan seorang anak yang masih di bawah umur 12 tahun itu adalah ibunya. Nah, ketika anak berusia 12 tahun ke atas, maka dia berhak menentukan untuk tinggal pada siapa, baik kepada ayahnya ataupun ibunya. Nah, tentang tanggung jawab nafkah itu dibebankan kepada ayahnya. Lalu bagaimana? Apakah seseorang ayah itu dapat hak asuh seorang anak? Nah, di sini kita akan coba membahas jika ada alasan-alasan atau pertimbangan yang dimohonkan kepada hakim dengan adanya bukti-bukti dan saksi-saksi yang mengetahui permasalahan rumah tangga tersebut, bisa saja hak asuh itu jatuh kepada ayahnya dengan alasan si ibu tidak waras atau gila, si ibu mabuk-mabukan dan sering keluar malam, si ibu positif menggunakan narkoba, si ibu memiliki penyakit yang membahayakan atau menular kepada anak, atau si ibu pergi meninggalkan anak dalam waktu yang lama, atau juga misalnya seorang ibu itu dipenjara dalam waktu yang lama. Nah, maka hak asuh itu jatuh kepada orang tua laki-laki atau si ayah. Nah, itu jika perceraian terjadi pada seseorang yang beragama Muslim.
Nah, bagaimana jika perceraian itu terjadi pada teman-teman yang beragama non-muslim? Nah, baik agama muslim maupun non-muslim itu akan sama saja. Nah, di sini saya akan membacakan seperti ini. Nah, jika terjadi perceraian, hak asuh anak jatuh kepada siapa? Jika yang bercerai itu beragama non-muslim. Nah, di sini saya akan membacakan putusan Mahkamah Agung RI nomor 102K garing SIP garing 1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan berdasarkan jurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak tersebut. Lalu putusan Mahkamah Agung RI nomor 126K garing PDT garing 2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya selayaknya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu. Nah, kita untuk lebih simpel ya, kita akan masuk ke contoh saja ya. Nah, si A, katakan dia seorang ayah, dan si B seorang ibu, dan si C seorang anak. Si A menikah dengan si B dan memiliki garis keturunan si C. Lalu pernikahan mereka tidak berjalan mulus atau tidak berjalan dalam waktu yang panjang, mereka bercerai. Maka pada umumnya hak asuh anak pasca perceraian akan jatuh kepada si B sebagai seorang ibu. Namun jika ada pertimbangan dan alasan-alasan tertentu yang dimohonkan kepada hakim dengan adanya bukti-bukti dan saksi yang mengetahui permasalahan rumah tangga tersebut, maka bisa saja hak asuh anak pasca perceraian jatuh kepada si A. Nah, jadi saya rasa ini sudah cukup jelas bahwasannya hak asuh anak pasca perceraian umumnya jatuh kepada si ibu. Namun jika ada alasan-alasan dan pertimbangannya lain, bisa saja hak asuh tersebut jatuh kepada si ayah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Next video, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.